Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Eri Rastuti, Unit Kerja SMP Insan Cendikia Excellent Kota Payakumbuh, calon guru penggerak Angkatan 6, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksi diri saya dengan 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini adalah 1. Guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya banyak berceramah dan siswa saya hanya duduk diam mendengarkan. Kemudian dalam pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, atau di sini lebih mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal seharusnya pendidikan tidak hanya transfer ilmu, namun ada poin-poin lain yang harus dikembangkan. Kemudian guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menganggap anak punya kemampuan sama, sehingga saya tidak memperhatikan karakteristik anak. Kemudian siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan anak-anak lesu dalam pembelajaran. Dan jika ditanya apakah ada pertanyaan, kebanyakan mereka diam. Kemudian juga saya fokus kepada anak-anak yang harus paham materi yang saya sampaikan hari itu. Berikut adalah gambaran suasana belajar kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1, di mana kelas saya vakum, anak-anak seperti tertekan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa 1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber pembelajaran anak. Anak bebas menentukan sumber belajar mana yang akan digunakan. Tugas guru menuntun dan mengarahkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi atau membangun pengetahuannya. 3. Saya lebih menghargai karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, tiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Dan saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Bagaimana seorang pamong saya dapat menuntun anak sesuai kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya. Antara lain, 1. Seorang guru harus mampu mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat.
Kemudian, dalam pembelajaran, seharusnya seorang guru memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing, sehingga memerdekakan siswa. Kemudian juga sebagai seorang pendidik harus cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain, diantaranya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kemudian menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal sesuai karakteristik di lingkungan sekolah saya. Hal ini penting dilakukan agar dalam penanaman nilai-nilai budaya akibat perkembangan iptek dapat tercapai. Kemudian saya juga akan menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan pada kita bagaimana seorang pendidik memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat mengeksplorasikan pengetahuannya sehingga muncullah ide-ide kreatif dan inovatif dari pemikiran mereka. Kemudian selanjutnya pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik yang saya contohkan dan teladankan pada siswa tentang bagaimana bersikap dan berperilaku lebih baik. Kemudian juga menerapkan sistem menuntun, bukan menuntut. Kita berperan sebagai among, yakni dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Kemudian juga pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat alam anak adalah bermain. Dan saya akan mengintegrasikan pola ini ke dalam pembelajaran di kelas agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. 3. Kemudian pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, pemikiran, filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.